Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lafiza Suci Haryani dengan NPM 255221015 dari jurusan Magister Manajemen Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh Profesor Dr. Haja Sri Indra Astuti SMM. Nah, di mana yang pertanyaan pertama adalah kemukakan secara konsep peran manage SDM sebelum era globalisasi dan persaingan pada organisasi profit motif maupun organisasi sosial. Nah, kemukakan dengan contoh kasus dan konsep yang digunakan pada organisasi tersebut. Nah, adapun konsep umum dari manajemen SDM sebelum era globalisasi, manajemen SDM itu masih dikenal dengan istilah manajemen personalia, yang mana fokus utamanya adalah pengelolaan administratif tenaga kerja, bukan pada pengembangan strategis. Nah, adapun aspeknya itu yang pertama pada fokus. Nah, fokusnya itu sebelum era globalisasi itu administrasi karyawan seperti absensi, gaji, disiplin, dan rekrutmen dasar. Nah, adapun orientasinya sebelum era globalisasi itu berpacu pada kepatuhan terhadap aturan dan birokrasi. Nah, adapun fungsi utamanya adalah pencatatan data karyawan, perekrutan, pelatihan dasar dan penggajian. Nah, adapun hubungan dengan strategi organisasi itu belum terintegrasi. SDM dianggap biaya dan bukan aset. Nah, selanjutnya itu adapun aspek pada nilai dasar, itu sebelum era globalisasi diukur pada stabilitas kerja, loyalitas, dan kepatuhan. Nah, selanjutnya pada aspek pendekatan itu menggunakan pendekatan mekanistik atau personal administration approach. Nah, jadi SDM dipandang sebagai faktor produksi seperti mesin atau modal, bukan sebagai sumber daya strategis yang memberikan keunggulan kompetitif. Nah, adapun peran manajemen SDM pada organisasi profit motif sebelum era globalisasi, nah konsep yang digunakan itu adalah organisasi bisnis profit motif yang menerapkan pendekatan personal management atau scientific management, nah yang menekankan pada efisiensi kerja, disiplin, dan produktivitas. Nah, adapun tokohnya adalah Frederick W. Taylor dan Henry Fayol, di mana fokusnya itu pada efisiensi tugas individu, pembagian kerja yang ketat, dan pengawasan langsung. Nah, adapun tujuan utamanya, yang pertama adalah meningkatkan output produksi, yang kedua adalah menekan biaya tenaga kerja, dan yang ketiga menjaga stabilitas dan kepatuhan karyawan. Nah, adapun contoh kasusnya ada di kasus PT PN atau Perkebunan Nusantara pada era 1970 sampai 1980-an, di mana struktur kerja bersifat hierarkis dan birokratis. Nah, dan karyawan itu dilatih untuk melaksanakan instruksi, bukan berinovasi. Lalu, ada sistem promosi berdasarkan masa kerja dan kedisiplinan, bukan kompetensi. Dan selanjutnya adalah fungsi HR hanya menangani gaji, cuti, absensi, dan hubungan industrial. Nah, adapun konsep yang digunakan itu adalah konsep scientific management dan personal administration. Nah, adapun dampaknya itu berdampak pada stabilitas tinggi tetapi inovasi yang rendah, sehingga kinerja tergantung pada kontrol pimpinan. Nah, yang ketiga adalah peran manajemen SDM pada organisasi sosial atau non-profit sebelum era globalisasi. Konsep yang digunakan itu lebih berorientasi pada nilai moral dan pelayanan kemanusiaan. Manajemen SDM berfokus pada pengabdian, solidaritas, dan loyalitas ideologis dibanding imbalan materi. Nah, di mana SDM itu sendiri sering terdiri dari relawan atau volunteer, pengelolaannya itu lebih bersifat kolektif dan paternalistik, lalu strukturnya itu lebih sederhana, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan nilai sosial. Nah, adapun tujuan utamanya itu yang pertama menjalankan misi sosial dan kemanusiaan, membangun solidaritas masyarakat, dan yang ketiga mempertahankan nilai-nilai moral dan budaya. Nah, adapun contoh kasusnya itu
ada pada organisasi sosial keagamaan Yayasan Pendidikan Islam pada tahun 1980-an, di mana guru dan staf bekerja karena adanya panggilan moral, bukan imbalan yang tinggi. Yang selanjutnya, rekrutmen itu didasarkan pada kedekatan nilai dan loyalitas terhadap yayasan, lalu adanya pelatihan informal yang dilakukan oleh tokoh senior atau kiai. Nah, selanjutnya tidak adanya sistem evaluasi berbasis kinerja, yang mana pengabdian itu dianggap sebagai tolak ukur utama. Nah, adapun konsep yang digunakan itu adalah human relations approach, yang digagas oleh Elton Mayo dan paternalistic management. Nah, adapun dampaknya adalah loyalitas yang tinggi tetapi profesionalisme dan efisiensi sering kurang optimal. Nah, untuk perbandingan keduanya itu, kalau dalam aspek orientasi, organisasi profit atau bisnis itu lebih menekankan pada efisiensi, produktivitas, dan laba. Sedangkan pada organisasi sosial itu lebih mengutamakan pada pelayanan, moral, dan sosial. Nah, untuk konsep dominannya adalah scientific management, personal administration pada organisasi profit, sedangkan di organisasi sosial itu lebih mengutamakan pada human relations dan paternalistic management. Nah, adapun motivasi kerjanya pada organisasi profit itu lebih kepada imbalan finansial, sedangkan pada organisasi sosial itu lebih kepada nilai sosial dan pengabdian. Nah, adapun kelemahannya itu kalau di organisasi profit itu kaku dan tidak inovatif, sedangkan di organisasi sosial itu lebih kepada kurang profesional dan tidak efisien. Nah, adapun kesimpulannya adalah yang pertama, SDM dikelola secara administratif bukan strategis, lalu tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas dan kepatuhan bukan inovasi atau daya saing. Lalu organisasi profit itu menekankan efisiensi kerja, sedangkan organisasi sosial menekankan nilai moral dan pengabdian. Nah, setelah era globalisasi, peran SDM itu mulai bergeser menjadi mitra strategis organisasi yang menekankan kompetensi, kreativitas, dan daya saing global. Nah, selanjutnya soal yang nomor 2 adalah bagaimana peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung kelangsungan organisasi di era persaingan yang semakin tajam? Nah, kemukakan dengan contoh kasus, konsep apa yang harus diterapkan manajemen organisasi tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjawab konsep dasar dari manajemen sumber daya insani itu sendiri adalah pendekatan pengelolaan manusia yang tidak hanya melihat karyawan sebagai faktor produksi, tetapi sebagai insan yang memiliki potensi, nilai spiritual, dan intelektual. Berbeda dengan konsep human resource management atau HRM yang cenderung sekuler dan materialistik. Manajemen sumber daya insani ini berakar pada nilai-nilai etika, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Nah, adapun tantangannya di era persaingan global ini dan digitalisasi tentunya ada tantangan besar tersendiri. Yang pertama adalah persaingan antar perusahaan semakin tajam dan berbasis inovasi. Yang kedua adalah perubahan teknologi dan pasar yang sangat cepat. Yang ketiga adalah pelanggan yang menuntut kualitas, kecepatan, dan kepercayaan. Nah, lalu organisasi sendiri harus adaptif, inovatif, dan beretika. Nah, dalam situasi ini, sumber daya insani menjadi aset strategis utama yang menentukan keberlanjutan organisasi, bukan hanya sebagai faktor pendukung operasional. Nah, adapun peran strategis manajemen SDI di era persaingan pada bidang peran pengembangan kompetensi dan talenta, itu SDI melakukan pelatihan berbasis kebutuhan masa depan atau future skills seperti digital, leadership, dan inovasi. Nah, dampaknya pada kelangsungan organisasi itu berdampak pada meningkatnya daya saing dan adaptabilitas karyawan. Nah, yang kedua adalah pembentukan budaya kerja Islami dan etis, di mana menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kerja ikhlas. Dampaknya itu meningkatkan kepercayaan stakeholder dan menekan
perilaku yang tidak etis. Nah, yang ketiga adalah kepemimpinan yang transformasional dan spiritual. Nah, di mana pemimpin itu memotivasi dengan visi dan teladan moral dan bukan hanya terpaku pada target. Nah, adapun dampaknya itu meningkatkan loyalitas dan komitmen dari karyawan. Selanjutnya ada manajemen kinerja berbasis nilai, di mana evaluasi kinerja tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada proses dan integritas. Nah, di mana hal ini akan menghasilkan kerja berkelanjutan dan reputasi yang baik pada perusahaan. Selanjutnya adalah pengelolaan inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Di mana hal ini mendorong budaya belajar dan inovasi di seluruh lini organisasi. Dampaknya itu menjadikan organisasi adaptif dan tahan terhadap perubahan. Nah, adapun konsep yang harus diterapkan untuk bertahan dan berkembang di era persaingan ini, manajemen SDI itu menerapkan nilai-nilai yang integratif dan nilai spiritual seperti strategic human capital management, di mana SDI harus ditempatkan sebagai mitra strategis organisasi, bukan hanya sekadar fungsi administratif. Yang kedua adalah kebijakan SDI harus sejalan dengan visi dan strategi bisnis jangka panjang. Nah, yang kedua adalah Islamic Human Resource Management atau IHRM, di mana mengelola manusia berdasarkan nilai-nilai Islam, keadilan, amanah, ihsan, dan musyawarah, lalu menekankan keseimbangan antara kinerja duniawi dan tanggung jawab ukhrawi. Nah, yang ketiga adalah learning organization concept, di mana organisasi harus menjadi organisasi pembelajar, di mana setiap anggota terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, adapun contoh kasusnya itu saya mengambil pada Bank Syariah Indonesia, di mana kondisinya adalah setelah merger 3 bank syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah pada tahun 2021, BSI menghadapi persaingan ketat dengan bank konvensional dan vintage digital, di mana strategi yang bisa dikembangkan, yang pertama mengembangkan talenta syariah digital, yang mana dilakukan pelatihan intensif bidang vintage dan literasi keuangan syariah. Yang kedua, membangun budaya kerja berbasis nilai Islam yang jujur, amanah, profesional, dan pelayanan service excellence with akhlak. Nah, yang ketiga adalah leader transformation program, di mana untuk mencetak pemimpin yang berkarakter dan inovatif. Nah, yang keempat adalah employee engagement digital platform untuk meningkatkan komunikasi dan motivasi. Nah, adapun hasil yang didapatkan, yang pertama, kinerja keuangan dan produktivitas itu meningkat signifikan. Yang kedua adalah citra BSI sebagai bank syariah modern dan beretika meningkat di mata publik. Nah, yang selanjutnya adalah loyalitas karyawan yang tinggi karena mereka merasa dihargai secara spiritual maupun profesional. Nah, adapun konsep yang diterapkan itu adalah strategic Islam Human Capital Management, dan kunci keberhasilannya itu terletak pada integrasi antara kompetensi, inovasi, dan nilai spiritual. Nah, adapun kesimpulan akhirnya, peran manajemen sumber daya insani di era persaingan global adalah menjadi penggerak utama transformasi organisasi. Nah, melalui pengembangan kompetensi dan karakter insan, melalui penanaman nilai etika dan spiritualitas kerja, inovasi berkelanjutan, dan kepemimpinan berbasis teladan dan visi. Nah, dengan menerapkan konsep strategik Islamic Human Capital Management, organisasi tidak hanya bertahan dalam persaingan, tetapi juga tumbuh berkelanjutan dengan keunggulan moral dan kompetitif. Nah, adapun pertanyaan nomor 3, jelaskan kondisi organisasi di tempat saudara bekerja dengan menggunakan analisis Boston Consulting Group. Yang kedua, berada di posisi mana organisasi saudara tersebut. Yang ketiga, kemukakan keunggulan dan kelemahannya. Yang keempat adalah saran terhadap kondisi yang dialami oleh organisasi tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama, kondisi organisasi di Toko Es Buah Segar Bang Yahya berdasarkan analisis BCG.
di mana BCG itu adalah Boston Consulting Group yang digunakan untuk memetakan posisi produk atau unit bisnis berdasarkan dua dimensi, yaitu yang pertama tingkat pertumbuhan pasar atau market growth rate, yang kedua adalah pangsa pasar relatif atau relative market share. Nah, di mana hal ini dibagi ke dalam 4 kuadran. Yang pertama adalah STAR, di mana posisinya itu pangsa pasar yang tinggi, pertumbuhan yang tinggi. Karakteristiknya itu adalah produk unggulan yang cepat berkembang. Yang kedua adalah cash cow, di mana pangsa pasar tinggi, pertumbuhan yang rendah. Karakteristiknya produk mapan yang menghasilkan keuntungan yang stabil. Yang ketiga adalah question mark, di mana pangsa pasar rendah, pertumbuhan yang tinggi, karakteristiknya itu potensial tapi belum kuat di pasar. Dan yang keempat adalah DOG, yaitu pangsa pasar yang rendah, pertumbuhan pasar yang rendah, sehingga karakteristiknya itu lemah dan sulit berkembang. Nah, ada pun analisis kondisi toko es buah segar Bang Yahya, merupakan toko minuman dan makanan ringan, khususnya es buah. Nah, lokasinya itu berada di Kota Pekanbaru. Targetnya itu adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Nah, adapun persaingannya itu cukup ketat karena di sekitarannya itu banyak orang-orang yang berjualan es buah juga. Nah, adapun analisisnya itu dari aspek pertumbuhan pasar itu cukup tinggi karena tren minuman segar dan sehat itu meningkat terutama di cuaca panas pada saat ini atau daerah yang tropis. Yang kedua adalah pangsa pasar yang relatif, di mana analisisnya itu sedang sampai tinggi karena toko sudah dikenal oleh pelanggan tetap dan memiliki cita rasa yang khas karena sudah berjalan selama 2 tahun. Nah, adapun kinerja penjualannya itu stabil dan meningkat pada musim panas atau pada saat bulan puasa. Lalu inovasi produknya itu adanya campuran buah segar, topping baru, serta variasi rasa yang beragam. Namun belum terlalu gencar dalam promosi digital. Adapun citra merek lokalnya itu baik, dikenal karena kesegaran dan harga yang terjangkau, serta konsistensi dari rasa. Nah, kesimpulan sementara posisinya itu berada pada kuadran cash cow, di mana pangsa pasar relatif tinggi tetapi pertumbuhan mulai melambat karena pasar sudah jenuh dan banyak pesaing. Nah, adapun posisi organisasi saat ini pada matriks Boston Consulting Group. Nah, kriteria pada pertumbuhan pasar itu penilaiannya itu mulai stabil, tidak setinggi pada awal tren es buah muncul. Yang kedua itu kriteria pangsa pasar tokonya itu dinilai kuat di area lokal dan pelanggan juga loyal. Yang ketiga adalah persaingannya itu banyak pemain baru dengan inovasi digital dan branding yang modern. Lalu pada kriteria inovasi dan ekspansi itu masih terbatas pada promosi manual yang mana mulut ke mulut. Nah, artinya toko es buah segar Bang Yahya adalah usaha yang sudah mapan, memiliki pelanggan tetap dan mampu menghasilkan keuntungan yang stabil tetapi tidak tumbuh cepat karena pasar mulai jenuh dan persaingan yang meningkat. Nah, adapun keunggulan dan kelemahan pada posisi cash cow itu, yang pertama pada keuangan, keunggulannya itu arus kas stabil dan menguntungkan, sedangkan kelemahannya itu risiko stagnansi jika tidak berinovasi. Yang kedua adalah dari segi pasar itu memiliki pelanggan yang loyal dan namanya juga sudah dikenal karena sudah memiliki 3 cabang saat ini, di mana kelemahannya itu pertumbuhan pasar itu melambat. Lalu pada operasional, proses produksi dan pelayanan itu sudah efisien. Kelemahannya itu kurang adaptif terhadap teknologi digital. Namun pada saat ini sudah mulai dilakukan peningkatan seperti promosi-promosi yang dilakukan di sosial media. Nah, adapun saran terhadap kondisi yang dihadapi untuk mempertahankan keberlangsungan dan meningkatkan daya saing,
ada beberapa saran strategis berdasarkan posisi cash cow. Yang pertama adalah melakukan diversifikasi produk atau product development, seperti menambahkan varian-varian baru agar pelanggan itu tidak bosan. Menu-menu baru mungkin bisa ditambahkan seperti es buah yogurt, es alpukat coklat, jus sehat, salad buah, atau smoothies. Lalu menggunakan kemasan yang menarik, di mana kemasannya itu menggunakan cup yang bermerek dengan logo dan QR code menuju media sosial, sehingga produk bisa lebih dikenal lagi. Nah, yang kedua, strateginya itu adalah digitalisasi promosi dan penjualan, di mana menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk promosi harian, supaya orang lebih aware lagi terhadap brand ini. Juga bisa mendaftarkan di GoFood, GrabFood, ShopeeFood agar jangkauan pelanggan lebih luas, lalu memberikan promo digital, misalkan beli 5 gratis 1 melalui aplikasi. Nah, lalu ada menjaga loyalitas pelanggan. Bisa saja menggunakan kartu pelanggan atau stempel pembelian, di mana misal setiap 10 kali pembelian, pelanggan dapat 1 porsi gratis. Hal ini itu memperkuat loyalitas dan menjaga arus kas yang stabil. Nah, lalu strategi selanjutnya efisiensi dan pengendalian biaya, di mana karena posisi cash cow menghasilkan laba stabil, penting menjaga margin dengan mengontrol pembelian bahan baku buah segar sesuai musim agar harga lebih murah, lalu menjaga kualitas tapi menghindari pemborosan. Selanjutnya itu branding lokal dan citra positif, di mana membangun citra toko sebagai minuman segar sehat khas daerah agar berbeda dari pesaing, seperti menggunakan tagline yang menarik. Selanjutnya, kesimpulan akhirnya pada posisi di Boston Consulting Group Matrix, di mana posisinya berada pada cash cow atau pangsa pasar tinggi, pertumbuhan yang mulai melambat. Lalu keunggulan utamanya adalah pendapatan yang stabil, pelanggan yang loyal, dan citra yang baik pada toko. Nah, kelemahan utamanya adalah kurangnya inovasi dan promosi digital. Nah, untuk saran utamanya adalah melakukan inovasi produk promosi digital dan menjaga efisiensi operasional untuk mempertahankan laba dan daya saing. Nah, itu tadi jawaban saya untuk ujian tengah semester Manajemen Sumber Daya Islami. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan silap kata. Terima kasih kepada profesor yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.